Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel aku, Najwatul Hasanah. Nah, untuk video kali ini, kita akan membahas bersama mengenai uang dan inflasi. Pasti kedua kata ini sudah tidak asing lagi terdengar oleh telinga kita kan? Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja bahas bersama. Let's go! Nah, sekarang kita bahas dulu satu persatu ya. Yang pertama kita bahas adalah uang. Uang sendiri sudah sangat melekat dalam kehidupan kita sehari-hari dan tidak bisa dipisahkan dari kita. Dan hampir semua orang mengenal, mempunyai, dan membutuhkan uang. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih pengertian uang itu sendiri apa? Uang sendiri memiliki banyak sekali pengertian loh, mulai dari yang dikemukakan oleh para ahli, dilihat dari aspek hukum, aspek fungsi, undang-undang, bahkan juga dari uang dulu, masa kini, dan masa depan juga loh. Namun, dari semua pendefinisian itu menitik beratkan pada satu maksud yang sama di mana uang didefinisikan sebagai alat pembayaran yang sah dan telah diterima dan diakui oleh umum. Kita lanjut ke kriteria uang. Ternyata, uang juga punya beberapa kriteria juga loh. Yang pertama adalah acceptability, yang mana uang harus disukai oleh umum. Maksudnya, uang harus bisa diterima oleh umum dan diterima oleh masyarakat serta penggunaannya sebagai alat tukar, penyimpanan kekayaan, dan yang lainnya. Lalu yang kedua adalah stability of value, di mana uang harus memiliki nilai yang stabil. Nah, stabil yang dimaksudkan di sini bukan berarti nilainya tetap ya, tetapi berfluktuasi dengan nilai yang tidak terlalu tajam. Lalu yang ketiga adalah elasticity of supply. Yang dimaksudkan di sini adalah uang harus dijamin tetap baik atau bersifat elastis. Nah, yang keempat adalah portability. Maksudnya, uang harus mudah diangkat dan dibawa kemana saja dalam ukuran fisik yang kecil, namun nilai nominalnya besar. Yang kelima adalah durability, yang mana nilai fisik uang harus tetap dijaga agar tidak mudah rusak, sehingga harga uang itu sendiri tidak turun. Dan yang keenam adalah divisibility. Uang harus dicetak dan diedarkan oleh BI, harus meliputi semua satuan baik yang kecil ataupun yang besar sehingga mempermudah pertukaran atau mudah dibagi. Oke, next kita masuk ke syarat-syarat uang. Nah, syarat-syarat uang di sini adalah diterima umum, mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, mempunyai kestabilan nilai, jumlahnya terbatas, dan tidak mudah ditiru dan dipalsukan. Lanjut kita masuk ke fungsi uang. Nah, di sini ada beberapa fungsi uang. Yang pertama adalah sebagai alat satuan hitung. Maksudnya, alat yang digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dijual dan dibeli. Lalu kedua sebagai alat tukar, yaitu alat pembayaran. Yang ketiga adalah sebagai alat penyimpanan kekayaan. Di sini uang dijadikan sebagai tabungan atau uang dipakai untuk membeli emas dan disimpan. Lalu yang keempat adalah standar pembayaran di masa depan. Lanjut ke jenis-jenis uang. Nah, uang di sini memiliki beberapa jenis, di antaranya yang pertama adalah uang berdasarkan materialnya, terbagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Lalu berdasarkan nilainya, terbagi dua juga, yaitu uang bernilai penuh dan uang yang bernilai tidak penuh. Berdasarkan lembaga penciptaannya, uang juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu uang kartal, yang mana uang yang kita gunakan sehari-hari dan dikeluarkan oleh BI. Lalu uang gira adalah uang yang digunakan berupa cek dan bilet giro. Lalu
Uang berdasarkan wilayah berlakunya itu terbagi juga menjadi dua, uang domestik yaitu alat pembayaran dalam negeri, dan uang internasional yaitu uang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran di negara lain selain negara aslinya. Next, kita masuk ke pembahasan terakhir dari uang yaitu faktor yang memengaruhi uang beredar. Nah, di sini itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor aset luar negeri bersih, tagihan bersih pada pemerintah pusat, tagihan pada badan atau lembaga dan perusahaan pemerintahan, rekening khusus, tagihan pada perusahaan dan perorangan, serta juga simpanan berjangka dan lainnya. Oke, untuk pembahasan mengenai uang sudah, sekarang kita lanjut bahas mengenai inflasi. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara terus-menerus. Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, dan bahkan spekulasi. Sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi dan tingkat penjualan juga menimbulkan inflasi loh. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Oke, next kita masuk ke macam-macam inflasi. Selama ini kita cuma tahu kata inflasi, dan inflasi, tetapi kita tidak tahu macam-macam inflasi seperti apa. Nah, yang pertama adalah berdasarkan parah tidaknya inflasi itu terbagi menjadi 4, yaitu inflasi ringan yang biasanya itu berada di bawah 10% per tahun, inflasi sedang yang berada pada 10% hingga 30% per tahun, inflasi berat 30% sampai 10% setahun, dan hiperinflasi yang berada di atas 100% per tahun. Berdasarkan sebab awal terjadinya inflasi, yaitu yang pertama adalah akibat permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat yang disebut dengan demand inflation, dan yang kedua adalah akibat ongkos produksi yang disebut dengan cost inflation. Berdasarkan azas dari inflasi, macam inflasi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah domestic inflation yang berasal dari dalam negeri dan imported inflation yang berasal dari luar negeri. Oke, kita next, yaitu mengenai mengapa inflasi bisa terjadi. Nah, penyebabnya itu di sini ada dua. Yang pertama adalah inflasi hanya dapat terjadi jika penambahan volume uang yang beredar. Lalu yang kedua adalah laju inflasi ditentukan oleh pertambahan jumlah uang yang beredar dan oleh psikologi masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa mendatang. Nah, mengetahui inflasi bisa terjadi sudah. Sekarang kita bahas mengenai pengendalian inflasi. Dalam pengendalian inflasi, kebijakan moneter dan Bank Indonesia ditujukan untuk mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi pemerintahan agregat atau demand management relatif terhadap kondisi sisi penawaran. Kebijakan moneter tidak ditujukan untuk merespon kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor yang bersifat kejutan dan bersifat sementara atau temporer yang akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Oke, kita next ke dampak-dampak dari inflasi. Nah, biasanya yang kita ketahui, inflasi itu memiliki dampak negatif. Namun sebenarnya inflasi juga memiliki dampak positif loh. Memang kedengarannya sedikit aneh. Inflasi kok bisa menguntungkan? Jadi begini, bagi sebagian pihak, misalnya debitur atau orang yang menerima utang akan mendapatkan utang karena dengan adanya inflasi. Uang yang dia kembalikan akan mempunyai nilai lebih rendah dibandingkan saat meminjam. Orang-orang yang mendapatkan untung dengan adanya inflasi antara lain adalah para pengusaha yang mempunyai pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan biaya produksinya. Jika barang naik saat inflasi, produsen akan
terdorong untuk meningkatkan jumlah barangnya. Nah, peningkatan jumlah barang ini tentu akan meningkatkan penghasilan produsen sehingga inflasi berdampak pada para produsen. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir dari inflasi, yaitu dampak negatif inflasi. Nah, inflasi ini berdampak negatif untuk beberapa pihak yang diantaranya adalah kreditur, orang-orang yang berpenghasilan tetap, dan perekonomian nasional, di mana inflasi ini menimbulkan memburuknya distribusi pendapatan dan terganggunya stabilitas ekonomi. Oke, itu tadi dia pembahasan mengenai uang dan inflasi dari aku. Semoga kita bisa belajar bersama dan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.